Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis yang bahas kecocokan motor Honda, terutama Honda 160 dengan Pertalite ya. Ini karena ya penulis lihat postingannya Dommaker yang ngomong efeknya kalau pakai Pertalite ditunjukkan mesinnya piston baret, jadi ada gesekan di bagian atas, bukan di bagian bawah. Biasanya paus itu ada di bagian bawah. Kalau harus bagian atas berarti ono gerakan aneh ya, berarti ya mungkin itu cirinya pre-ignition atau apa. Yang jadi masalah adalah karena kita tahu sendiri ya, untuk pengendalian kualitas Pertamina itu agak kurang. Pertalite dari beda pom bensin, beda daerah itu bisa beda, jadi nggak ada yang sama daerah sini ya. Beli Pertalite di daerah lain, di tempat lain, efeknya bisa beda. Jadi penulis itu ya beli Pertalite sengaja di satu tempat ya, itu adalah karena penulis tahu di situ Pertalite enak. Jadi Pertalite paling bagus dari SPBU lain. Biasanya juga bensin lain di situ juga lebih baik daripada yang tempat lain. Jadi walau sama-sama SPBU dikasih dari Pertamina sama, kondisi bensin pun bisa beda. Penulis dulu ya memperkirakan, mungkin cara penyimpanan ini yang metodenya dia lebih aman dari misalnya panas sinar matahari. Sebenarnya kecocokan antara motor dengan bensin itu ya bisa ya dicermati. Cuma kalau orang belum pernah merasakan, apa sih oktan kurangi rasane gitu ya, belum pernah merasakan kalau kandungan tenaga itu kurang banyak gimana gitu ya, orang yang nggak akan tahu mobil ini mengalami gejala kurang oktan. Jadi penulis juga ya termasuk agak kaget ketika di mobil pun ternyata ngelidik itu bisa bisa diamati. Penulis kira ngelidik itu cuma bisa diamati ketika ketika pakai alat, ketika jalan pelan-pelan, tapi ternyata di mesin dyno juga bisa diamati ada ngelidik. Padahal kondisi ruang dyno ya bisa aja beda dengan di luaran gitu ya. Jadi bisa aja di ruang dyno itu suhunya lebih ideal daripada di luar. Jadi yang di mesin dyno nggak ngelidik, bisa aja di luarnya ngelidik, misalnya kalau suhu sangat dingin gitu. Entah kalau motor itu ngelidik gimana ya, karena penulis itu mengalami ngelidik itu cuma ketika dulu pakai Suzuki Spin ya, yang setelan bensinnya sangat diiritkan ketika pro kapasitornya dilepas karena habis dyno.
Jadi kalau penulis dyno pro kapasitor itu gayanya beda dari cara dyno yang lain-lain ya. Jadi kalau yang lain-lain dyno itu kan alatnya nggak dipasang dulu. Nah kalau penulis beda, alatnya dipasang dulu, terus berikutnya dilepas, dilihat hasilnya. Ya ternyata efeknya untuk max HP beda dikit, tapi untuk HP di top speednya beda jauh. Jadi kalau nggak salah di RPM tingginya antara beda 3 HP dan 4 HP, lumayan itu, cukup besar. Di luar itu, saat itu penulis merasakan ngelidik. Ngelidik itu kenapa? Karena pro kapasitor itu ternyata bisa meningkatkan meningkatkan oktan dari bensinnya. Jadi ketika pro kapasitor dilepas, campuran bensin yang terlalu miskin jadi masalah, karena penulis pakai bensinnya bensin premium. Bensinnya premium, campuran udaranya terlalu kering. Padahal campuran udara terlalu kering ini akan membuat kebutuhan oktan motor meningkat, jadinya ngelidik. Penulis saat itu ya pakai motor karbu kan, nggak tahu itu AFR-nya berapa, bisa aja 17, 19 atau berapa lah, pokoknya irit banget. Untuk mengetahui iritnya berapa dibanding dengan Suzuki Next 2, lebih irit itu. Padahal spin adalah 125 cc, Next 2 itu 115 ya kelasnya, lebih irit dibanding Pit dalam kondisi fresh baru, masih lebih irit itu. Irit banget spin itu. Nah di saat itulah penulis merasakan gimana itu ngelidik. Ngelidiknya terjadi ketika akselerasi ya, terutama ketika gas dibuka penuh, juga ketika sudah lari di atas 90 nya speedo analog ya, entah apakah itu akurat atau enggak, wis anggap aja kecepatan 80-an lah. Jelas ngelidik ya wis. Padahal biasanya penulis itu gaspol ya, karena kondisi ngelidik itu nggak berani. Dan ketika sampai kantor, wah amit-amit, suara mesin kuasar sekali, idlingnya. Jadi rupanya kalau oktan bensin kurang, itu suara mesin akan sangat kasar di RPM rendahnya. Terus ada ngelidiknya, makin parah ngelidiknya ketika di kecepatan tinggi. Penulis nggak tahu apakah pemilik motor Honda memperhatikan soal itu atau enggak, karena mungkin bisa aja dianggap karakter. Karena contoh kayak NMAX ini karakternya kan kalau di gas penuh, kalau tenaganya mungkin bakal muncul suara krok kayak gini, suara khas kan, kroknya makin keras kalau tenaganya makin gede. Dari pabriknya sendiri, Honda itu mengklaim bahwa semua motor Honda itu aman pakai Pertalite, termasuk juga yang 160. Mulai dari zaman PCX 160, Honda itu sudah mengklaim bahwa aman pakai Pertalite, karena dari pabriknya sudah mendesain sedemikian rupa sehingga aman pakai Pertalite. Untuk aman pakai Pertalite itu ya sebenarnya nggak tergantung dari kompresi saja ya, tapi juga dari timing pengapian. Karena ya oktan itu menunjukkan bensin itu mudah meledak atau enggak ya. Tapi ya kebutuhan oktan dari mesin juga bisa diturunkan. Walau misal kompresi 12,
masih memungkinkan kalau memang diniati bisa pakai Pertalite, kalau memang diniati ya, karena ada beberapa faktor ya yang bisa membuat kompresi 12 pun aman pakai RON 90. Contohnya ya timing pengapian, suhu ruang bakar, terus ya pasokan AFR-nya berapa. Nah, yang jadi senjata andalannya Honda adalah karena sudah pakai apa jenenge jet cooling piston, maka pakai Pertalite pun aman. Secara teori benar ya, bahwa dengan ya pendinginan oli piston itu akan jadi lebih dingin. Tapi kan realitanya seberapa makin dingin enggak? Memang benar makin dingin, tapi apa sudah benar-benar cukup dingin untuk bisa pakai Pertalite? Jadi apa buktinya? Apakah dari Hondanya sudah membuat sehingga pengapiannya itu cukup aman untuk pakai Pertalite? Apakah dari Hondanya sudah membuat motornya cukup basah AFR-nya sehingga aman pakai Pertalite? Kalau dari omongannya Bro Dommaker, kayak Honda Stylo, kayak Vario 160 itu nggak aman pakai Pertalite karena nggak ada sensor apa IAS atau apalah itu ya. Jadi nggak ada IAS-nya di ECU, jadi dia baca dari ECU, di situ nggak ada IAS atau apaan gitu ya, sehingga disebut nggak aman pakai Pertalite. Penulis sendiri nggak tahu soal itu, tapi dari pemakai Vario 160 atau Honda Stylo 160 harusnya bisa membandingkan sendiri kan, apakah motor itu aman pakai Pertalite atau enggak, dengan membandingkan satu, konsumsi bahan bakar. Apakah konsumsi bahan bakar motornya itu irit ketika menggunakan Pertalite? Karena kalau kebutuhan oktanya cukup, kendaraannya aman ya, benar-benar aman, pakai oktan bensin lebih rendah tidak akan menurunkan konsumsi bahan bakar secara parah. Ketika terjadi penurunan konsumsi bahan bakar parah, itu tanda ada yang nggak cocok, yang masalah. Jadi ciri kendaraan nggak cocok oktanya itu adalah konsumsi bahan bakarnya sangat buruk. Penurunan anggap aja lebih dari 10% itu harus dianggap sesuatu yang serius. Jadi dari pemakainya sendiri cobalah bandingkan dari bensin rekomendasi Pertamax 98 atau Shell V-Power dibandingkan dengan Pertalite, bedanya berapa? Kalau lebih dari 10% lebih boros, nah itu tanda nggak cocok. Yang kemudian adalah panas. Jadi kalau oktan nggak pas, itu sering terjadi preignition, yang cirinya salah satunya adalah mesin jadi sangat panas. Nah, kalau mesin jadi sangat panas sampai ada tanda overheat segala, nah itu masalah itu. Itu ciri bensinnya nggak pas ya, oktannya terlalu rendah. Selain itu ya tentu ciri ngelidik, ada nggak ciri ngelidik. Terus idling RPM-nya apakah stabil? Jadi motor kalau bensinnya pas oktanya, itu idlingnya akan stabil, deng 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 deng, iramanya teratur, nggak cepat lambat, nggak makin cepat nggak makin lambat. Kalau makin cepat makin lambat, nah itu ada masalah. Harusnya pembakaran itu betul-betul konstan iramanya, teng 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 teng, iramanya tetap nggak teng 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 teng. Nah
itu ada masalah, walau memang ya ada istilahnya RPM kuda. Terus kemudian apakah mesinnya mudah mati-matian ketika jalan di RPM rendah? Mungkin memang ya itu bisa terjadi karena busi. Tapi kalau businya nggak berubah selama pakai Pertamax turbo itu nyaman-nyaman aja, lancar, maka bensin yang harus dicurigai. Kalau RPM-nya jadi, bukan RPM, kalau mesinnya jadi mati-matian di RPM rendah, maka ya harus curiga. Wah, ini pasti bensinnya yang masalah, oktanya yang terlalu rendah. Apa emang wis mesin panas, bensin boros, mesin mati-matian. Oh ya, ngelidik juga ya. Ngelidiknya itu tentu ya agak sulit ya dibedakan kalau misalnya motornya pakai oli jelek. Karena kalau pakai oli jelek, suara mesin kuasar, wasak, kemelotak, kemelicik gitu ya. Jadi ngelidiknya mesin akan sulit sekali dideteksi. Ngelidik karena dari ruang bakar atau ngelitrik dari timing valve dari bagian-bagian lain lah di mesin itu sulit ya kalau olinya jelek. Jadi mungkin kalau dari sisi ngelidiknya bakal ya nggak bisa diamati. Tapi yang paling gampang ya konsumsi bahan bakar ya. Kalau konsumsi bahan bakarnya jauh, nah itu ciri masalah. Terus solusinya gimana? Solusinya ya gimana caranya konsumsi bahan bakar itu tidak berubah. Jadi gimana caranya pakai Pertalite konsumsi bahan bakar tetap sama dengan ketika pakai Pertamax. Kalau yang penulis pakai ya sekarang ya penulis bakal pakai model kayak silak, entah dipasang di dalam, entah dipasang di luar, entah dipasang di duk atau dipasang di saluran menuju throttle body. Penulis bakal pasang. Kenapa? Karena itu akan menghalangi udara yang masuk. Ketika udara dihalangi, maka mau tidak mau campuran udara akan dibuat makin kaya. Udaranya kan sulit ngalir. Mau nggak mau ya campuran bensinnya jadi makin kaya. Kalau ECU-nya bisa menyesuaikan ya bisa diiritkan juga. Ada juga ya solusi kayak HCS, HHO. Tapi kalau untuk motor matic menurut penulis itu agak ribet ya masangnya ya, agak susah. Terus ngabisin tempat. Bagasi bakal ada yang kepake kalau misal itu ditaruh di dalam. Kalau taruh luar ya entah bakal ditaruh mana ya, karena pakai HCS dan HO itu butuh tempat tangki reservoirnya ya, tempat tangki airnya, air atau bensinnya. Selain itu tentu bisa coba pakai magnet, tapi magnetnya bukan magnet neo ya, tapi pakai magnet hitam, magnet ferrit yang bisa coba yang ukuran segenggam tangan ya magnetnya. Penulis sendiri ya seperti penulis terapkan di itu Suzuki Spin itu, pakai pro kapasitor. Pakai pro kapasitor itu bisa membantu meningkatkan oktan dari bensin, tapi nggak banyak ya, ada keterbatasan. Tapi cukup membantu lah untuk meningkatkan oktan bensin. Yang betul-betul bisa meningkatkan oktan bensin itu Cemenite. Cuma kalau Cemenite nggak bisa ya ditaruh di kendaraan modif ya,
harus di kendaraan standar yang campuran AFR-nya hybrid. Naruhnya repot juga ya kalau di PCX atau di Vario 160. Terus pokoknya sedekat mungkin dengan tangki, sedekat mungkin dengan selang bensin, tapi tidak terlalu dekat ke tangki bensin. Jadi nempel selang tapi jangan nempel tangki, itu ya. Cuman itu juga bisa buat sendiri. Penulis juga sudah posting video cara membuatnya, ya silahkan ditiru. Untuk membuat cemonito yang bisa cocok dipakai di motor butuh kabel network 3 meter, tapi harus tembaga ya, yang kalau tembaganya dibakar itu nggak leleh. Kalau lumer, nah itu bukan tembaga. Apa maneh, tentu juga bisa pakai aditif bensin. Cuma kalau pakai aditif bensin, penulis nggak tahu ya aditif mana yang beneran nambahkan oktan, karena ya motor penulis kondisinya sudah aman. Contoh ini bahkan NMAX